Yang dimaksudkan bulan haram adalah ketika seorang hamba sesungguhnya ketika dia berbuat ketaatan pada bulan haram tersebut, yang salah satunya adalah bulan Zulqa'dah, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala yang lebih banyak bila dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Tetapi sebaliknya, apabila dia melakukan kemaksiatan, melakukan kezoliman, maka siksa Allah juga akan ditambah kepada orang-orang yang melakukan maksiat dan zolim pada bulan haram tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak melafazkan kalimah alhamdulillah sebagai bentuk syukur lisan kepada Allah, dengan memperkuat ketaatan kepada Allah, mengerahkan segenap daya dan upaya dan menggunakan seluruh anggota badan kita untuk dekat kepadanya. Kemudian di sisa-sisa usia yang Allah berikan kepada kita ini, sudah sepatutnya dan seyogianya kita senantiasa melakukan peningkatan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kesungguhan, dengan sedaya upaya untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena takwa adalah parameter, adalah tolak ukur kesuksesan seorang hamba. Sebagaimana disampaikan oleh para ulama, inna taqwallahi nurun wa tariqun lil falah. Sesungguhnya takwa itu adalah cahaya dan jalan menuju kesuksesan. Takwa merupakan cahaya yang akan menerangi kehidupan kita, dan takwa adalah satu-satunya jalan menuju kesuksesan, baik itu sukses di dunia, terutama sukses di akhirat. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Artinya kemuliaan, ketinggian, kedudukan dan pangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan diperoleh seorang hamba itu ditentukan oleh kadar takwanya ketika di dunia, ditentukan oleh kualitas kepatuhan dan ketundukannya kepada perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya.
Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Pada saat ini kita berada pada bulan Zulqa'dah setelah kita melewati bulan Syawal. Bulan Zulqa'dah memiliki beberapa keistimewaan, memiliki beberapa keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang bulan-bulan yang termasuk kategori Ashhurul Hurum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh fiha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah berjumlah 12 bulan. Sebagaimana Allah telah menetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu di dalamnya terdapat 4 bulan-bulan haram. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Para ulama sepakat bahwa 4 bulan haram itu adalah bulan haram yang pertama, kemudian yang kedua bulan Rajab, dan yang ketiga adalah bulan Zulqa'dah, dan bulan haram yang keempat adalah bulan Zulhijjah. Artinya kita sekarang tengah berada pada bulan haram yang ketiga dari urutan bulan Muharram. Maka kita perlu tahu apa esensi bulan Zulqa'dah dinamai sebagai Ashhurul Hurum atau bulan haram. Maka lebih lanjut dijelaskan oleh para ulama dalam kitab tafsir, di antaranya oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib. Beliau mengatakan wa ma'nal hurum anna ta'ata fiha aksaru sawaban wa ta'ata fiha asyaddu iqaban. Yang dimaksudkan bulan haram adalah ketika seorang hamba sesungguhnya ketika dia berbuat ketaatan pada bulan haram tersebut, yang salah satunya adalah bulan Zulqa'dah, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala yang lebih banyak bila dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Tetapi sebaliknya apabila dia melakukan kemaksiatan, melakukan kezoliman, maka siksa Allah juga akan ditambah kepada orang-orang yang melakukan maksiat dan zolim pada bulan haram tersebut. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, karena bulan Zulqa'dah adalah bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita pada bulan ini menjaga benar untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Taat yang dimaksud di sini adalah kita tunduk dan patuh, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerahkan segenap jiwa dan raga, sedaya upaya kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya pada bulan ini hendaknya kita meniti atau meneliti sampai saat ini sudah sejauh mana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah sejauh mana kita menerapkan nilai-nilai takwa dalam sendi-sendi kehidupan kita. Maka bila masih kurang bisa kita tingkatkan, bila masih sedikit bisa kita perbanyak, sehingga pada akhirnya kita akan menemui kebahagiaan dengan usaha yang bersungguh-sungguh untuk taat kepadanya. Begitu sebaliknya pada bulan ini, kita hendaknya menghindari perbuatan-perbuatan maksiat, menghindari perbuatan-perbuatan zolim,
karena dosanya, karena balasan siksanya akan lebih pedih daripada dibandingkan dengan bulan-bulan lain yang bukan bulan haram. Oleh karena itu, mari sama-sama kita mengintrospeksi diri kita. Apakah kita selama ini sudah benar-benar mengaplikasikan nilai-nilai ketaatan dalam kehidupan kita, atau hanya kita masih paham dalam tataran teoritis saja, tetapi ketika prakteknya kita tidak mempraktekkan nilai-nilai taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, di dalam dunia kerja, maka kita dihadapkan oleh sesuatu yang kadang-kadang bertentangan dari nilai-nilai luhur Islam. Contohnya, ketika suatu sisi kita wajib taat kepada perintah Allah, di suatu sisi misalnya kita diperintahkan oleh atasan kita untuk berbuat maksiat atau berbuat dosa, maka apakah kita taat kepada atasan yang memerintahkan perbuatan maksiat, atau kita taat kepada Allah untuk terus berbuat ketaatan? Maka dalam posisi seperti ini kita diuji. Kadang-kadang sebagian di antara manusia, mereka memilih taat kepada atasan dan durhaka kepada Allah, karena ketika dia taat kepada atasan, penghasilannya akan ditambah, gajinya akan naik dan lain sebagainya. Padahal disinilah nilai ketaatan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka idealnya bila kita menerapkan nilai-nilai taat dalam sendi-sendi pekerjaan kita, maka kita memilih taat kepada Allah dan menolak perintah atasan yang termasuk perbuatan perintah dosa atau maksiat, meskipun resikonya kita harus dipecat dari pekerjaan misalnya. Maka ini sebagai bukti komitmen kita untuk menerapkan nilai-nilai taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan engkau merasa engkau sudah taat sebelum engkau diuji oleh Allah. Begitu juga dengan iman kita akan diuji, taat dan takwa kita akan diuji, dihadapkan oleh perkara-perkara yang kadang-kadang sulit untuk kita putuskan. Tetapi berpegang teguhlah bahwa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan maksiat kepadanya adalah nilai yang paling tinggi yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun dengan dunia, baik itu berupa emas, perhiasan maupun kekayaan-kekayaan lainnya. Karena takwa kepada Allah, karena taat kepada Allah, ganjarannya adalah surga di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita sadarkan diri kita yang mungkin selama ini kita masih terlena dengan kehidupan dunia, lalu kita berani tidak taat kepada Allah, terlena dengan upaya-upaya dan usaha-usaha dunia, tapi kita meninggalkan taat kepada Allah hanya untuk mengejar dunia, tetapi kita rela, bahkan kita berani membangkang kepada Sang Pencipta kita, Allah Azza wa Jalla. Bukankah Allah telah memberikan kehidupan kepada kita, rizki sudah diberi, bahkan fasilitas dunia Allah sudah berikan. Meskipun kadang-kadang kita tidak selamanya kita taat, kadang kita maksiat, ini bentuk kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Oleh karena itu, mari kita insafi diri kita untuk lebih memperkuatkan nilai taat di dalam diri kita, lalu kita terapkan dalam seluruh sendi-sendi kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung kelak di akhirat. Karena kita mendapatkan bahwa ketika di dunia kita benar-benar berusaha untuk taat kepada perintah Allah dan menjauhi maksiat dan larangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum wa fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim wa yashkurukum waskuru ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.